Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Rizky dari kelas S6B dengan NPM 2020 21500-400. Di sini kita akan membahas tentang pemahaman saya terhadap 4 tema. Yang pertama ada pengertian, akhlak dan keutamaannya. Oke, langsung kita masuk ke tema pertama, pengertian akhlak dan keutamaannya. Ya, jadi kata akhlak sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai muslim kita mengetahui bahwa akhlak adalah salah satu hal yang harus diperhatikan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang muslim senantiasa dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Sedemikian pentingnya akhlak dalam Islam. Disebutkan juga dalam hadis bahwa Rasulullah SAW diutus kepada kaumnya dan seluruh umat di seluruh dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, di mana saat itu akhlak masyarakat, terutama masyarakat jahiliyah, masih jauh dari perilaku akhlak yang terpuji. Mereka tak segan mengubur anak perempuannya dan memperlakukan orang lain, terutama wanita dan budak, dengan cara yang tidak baik. Disebutkan bahwa akhlak adalah buah dari keimanan dan keistiqomahan seorang dalam menjalankan ibadah. Akhlak yang kita ketahui tersebut memiliki pengertian baik secara bahasa maupun secara istilah. Selain itu, ada beberapa ulama yang juga menjabarkan pengertian akhlak, sebagaimana Ibnu Miskaweh menyebutkan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa atau sifat seseorang yang mendorong melakukan sesuatu tanpa perlu mempertimbangkannya terlebih dahulu. Kata akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khulq, yang artinya sebagai peringai, tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Jadi akhlak seseorang diartikan sebagai budi pekerti yang dimiliki oleh seorang terkait dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Kata akhlak menurut istilah, khususnya dalam Islam, diartikan sebagai sifat atau peringai seorang yang telah melekat dan kebiasaan akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Seseorang yang memiliki sifat baik biasanya akan memiliki peringai atau akhlak yang baik juga. Dan sebaliknya, seorang yang memiliki peringai yang tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Telah disebutkan sebelumnya pengertian tentang akhlak, dan sebagai umat muslim kita tahu bahwa akhlak memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Beberapa keutamaan akhlak yang terpuji diantara lain, yang pertama yaitu berat timbangannya di akhirat. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji disebutkan dalam hadis bahwa ia akan memiliki timbangan yang berat kelak di akhir hari atau di akhir hari kiamat, di mana semua amal manusia akan ditimbang. Yang kedua, dicintai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia di dunia. Dan tentu saja Rasulullah SAW sendiri mencintai manusia yang memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga, memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa seorang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia memiliki kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Yang keempat, dijamin rumah di surga. Memiliki akhlak yang mulia sangat penting bagi seorang muslim, dan keutamaan memiliki akhlak mulia sangatlah besar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah menjamin seorang sebuah rumah di surga apabila ia memiliki akhlak yang mulia. Lalu kita lanjut ke topik yang kedua. Ada adab dan etika belajar dalam Islam. Adab dan etika dalam menuntut ilmu penting agar ilmu yang diperoleh bermanfaat dan berkah. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim sebagaimana sabda Rasulullah SAW.
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Adab dan etika dalam menuntut ilmu. Berikut beberapa adab dan etika yang wajib diperhatikan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ada memperbaiki niat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim sebaiknya berniat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ridho Allah maka ilmu akan mudah diterima. Jadi penting niat telah diingatkan oleh Rasulullah kepada para umatnya dalam hadis yang berbunyi innama a'malu binniyah. Artinya sebuah perbuatan dinilai berdasarkan motivasinya atau niatnya. Terus yang kedua, kita harus bersungguh-sungguh. Setelah berniat karena Allah, seorang muslim harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Usaha terbaik ihsan akan memberikan hasil yang baik pula sesuai hadis Rasulullah. Lalu yang ketiga ada tawakal. Setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, seorang muslim sebaiknya tawakal. Syekh Syahad bin Mahmud Asy-Syawi mengatakan tawakal artinya percaya sepenuhnya kepada Allah. Apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas usaha dalam mencari ilmu, seorang muslim sudah sepatutnya menerima hal itu dengan ikhlas. Sebab semua yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung hikmah di baliknya. Lalu yang keempat, ada menjauhi maksiat. Dalam menuntut ilmu, seorang muslim harus menjauhi perbuatan maksiat agar ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berkah. Maksiat juga membuat seorang sulit berkonsentrasi sehingga ilmu sulit dimengerti. Maksiat juga kadang menyebabkan kita lupa akan hal yang telah kita pelajari. Lalu yang kelima, berdoa. Dalam mencari ilmu, seorang muslim sebaiknya selalu berdoa supaya terhindar dari rasa malas dan kesulitan dalam menuntut ilmu. Yang keenam, berprasangka baik. Seorang muslim diharapkan selalu berprasangka baik atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hasil dan proses pembelajaran yang telah dilakukan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketujuh, memperhatikan materi. Agar mendapatkan ilmu dengan mudah, maka konsentrasi dengan memperhatikan guru saat menjelaskan hal tersebut. Itu sangat penting. Yang kedelapan, jangan ragu bertanya. Banyak bertanya seputar ilmu yang tidak dipahami, termasuk adab dalam mencari ilmu. Jadi, ketika kita tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru, sebaiknya kita bergegas untuk bertanya. Jangan sampai malu. Yang kesembilan, hormati gurumu. Seorang muslim dalam menuntut ilmu harus bisa menghormati dan memuliakan guru, mengerjakan perintah guru dan tidak mencelanya jika terjadi perbedaan pendapat. Dalam kitab Lababul Hadis dijelaskan bahwa seorang yang memuliakan guru sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-10 ada mengamalkan ilmu yang dimiliki. Jika seorang muslim telah menuntut ilmu, dianjurkan untuk mengamalkannya. Sebab jika tidak diamalkan, maka Anda termasuk orang-orang yang celaka. Jadi jangan sampai kita sudah mendapatkan ilmu yang baik untuk dilakukan di dunia, tapi tidak kita amalkan. Lalu kita masuk ke topik yang ketiga. Ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Jadi, etika berbangsa dan bernegara sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Karena tanpa etika tersebut, maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan berjalan dengan tentram, damai, dan rukun.
Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Langsung kita masuk ke topik yang keempat saja. Pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Musyawarah adalah mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Bermusyawarah adalah anjuran Al-Quran. Dalam segala waktu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan masalahnya, berdasarkan petunjuk Allah di dalamnya, jadi sudah diterangkan dalam Quran surat Al-Syura bahwa sesungguhnya Al-Quran sendiri sudah menganjurkan kita untuk melakukannya. Tafsir Al-Misbah dalam ayat ini menjelaskan definisi mengenai musyawarah. Terus di dalam Al-Quran juga terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi. Antara lain Quran surat Ali Imran yang berbicara tentang musyawarah, dan Al-Maidah tentang keadilan, Al-Hujurat tentang persamaan, Al-Nisa tentang amanah, dan Ali Imran tentang kebebasan mengkritik. Kemudian, apakah makna masing-masing dari elemen tersebut? Yang pertama, asyura atau syura merupakan sesuatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Yang kedua, ada al-adalah. Al-adalah adalah keadilan. Artinya dalam menegakkan hukum, termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan, pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Lalu yang ketiga ada al-musawah. Al-musawah adalah kesejajaran, egaliter. Artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat atau berlaku otoriter dan eksploitatif. Lalu yang keempat ada al-amanah. Al-amanah adalah sikap pemenuh kepercayaan yang tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu yang kelima ada al-masuliyah. Al-masuliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Maka, rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Lalu yang keenam ada al-hurriyah, adalah kebebasan. Artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak. Dan memperhatikan al-akhlak al-karimah dan dalam rangka al-amr bil ma'ruf wan nahi al-munkar. Maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela. Patut disimak sabda Nabi yang berbunyi,
Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah diluruskan dengan tindakan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Jika tidak mampu, maka dengan hati. Meski yang terakhir ini termasuk selemah-lemahnya iman. Jika suatu negara konsisten dengan penegakan prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi di atas, maka pemerintah akan mendapat legitimasi dari rakyat. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berjalan dengan stabil. Ya, sekian 4 topik yang kita bahas pada hari ini. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.